Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi akademik, saya pada hari ini akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya, Bu Sunia Bilqurani. Kepada Bu Sunia, mari kita mulai. Selamat pagi Bu Nia. Pagi Bu Nurul. Oke, gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah sehat. Bahagia ya Bu ya. Iya. Baru ini pengantin baru ya Bu. Gimana rasanya Bu? Senang. Oh seneng, alhamdulillah. Oke. Baik Bu Nia, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu Nia, besok kita akan melakukan supervisi akademik, okay? Nah, namun sebelum kita melakukan kegiatan observasi pada hari ini, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Siap nggih Bu Nia nggih? Siap. Oke. Gimana ini persiapannya Bu Nia sampai hari ini? Persiapannya sampai hari ini udah mulai nyusun RPP berdiferensiasi. Oke. Jadi di dalamnya ada KSE. Ada 4 KSE. Oke, jadi sudah menyusun observasi PPP diferensiasi sama KSE nggih. Oke, baik Bu Nia. Boleh diceritakan sedikit Bu Nia nanti di kelas mana atau materi apa yang akan disampaikan? Oke, jadi nanti yang bakal saya jadikan kelasnya itu kelas 10.2. 10.2 nggih. Materi yang nanti saya sampaikan adalah dinamika hidrosfer, materi ketiga. Oke, berarti nanti yang kelas yang akan diobservasi kelas 10.2 dengan materi dinamika hidrosfer ya Bu Nia. Baik. Ngomong dari apa yang Bu Nia sampaikan tadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Nia? Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu menggunakan discovery learning. Nanti siswanya diharapkan tuh dapat menyimpulkan apa itu dinamika hidrosfer. Kemudian siswa itu bisa terampil menyusun laporan dinamika hidrosfer, dampaknya ya dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri, kreatif, benaral, kritis, serta bergotong royong. Oh, seperti itu gitu. Berarti nanti intinya itu kayak seperti menciptakan atau membuat media pembelajaran gitu nih. Berarti siswa itu akan terampil gitu nih. Oke. Nah, dari apa yang Bu Nia utarakan di tujuan pembelajaran tadi ya. Nah, area pengembangan yang hendak Bu Nia capai ini apa nanti? Nantinya area pengembangan dari materi dinamika hidrosfer ini tuh bakal membuat sebuah media pembelajaran yang berupa alat peraga, di mana nantinya tujuan menggunakan alat peraga ini tuh supaya siswanya mampu belajar materi dinamika hidrosfer itu dengan baik, serta mereka tuh bisa mencari informasi-informasi sendiri, jadi lebih mengena materinya. Setelah itu diharapkannya mereka itu terampil dalam membuat alat peraga sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada visual, auditori, sama kinestetik. Jadi terampil dalam belajar materi ini dinamika hidrosfer menggunakan alat peraga tersebut. Oke, berarti jadi nanti tentang pembuatan alat peraga ya berupa yang digunakan untuk media pembelajaran ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut, bagaimana strategi yang akan Bu Nia pakai nanti atau yang Bu Nia persiapkan? Iya, jadi nanti strategi pembelajaran yang bakal saya gunakan, yang pertama itu kita akan bikin namanya tuh scrapbook ya. Scrapbook ya? Iya, scrapbook. Nah, sebelum kita bikin scrapbook itu anak-anak dibikin dalam bentuk kelompok. Kelompok ini tuh udah ditentukan terlebih dahulu apakah apakah siswa tersebut memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Sebelumnya udah mengisi melalui form online gaya belajar di internet, kemudian udah dapat hasilnya, kemudian kita kelompokkan
per kelompok nanti ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 9 anak. Kita bikin scrapbook karena waktunya 2 jam. Itu nanti sistemnya anak-anak sudah menyiapkan bahannya udah saya berikan kepada mereka, list-listannya, kemudian tinggal membawa ke sekolah dan merancang di sekolah. Selain itu nanti kita juga pakai media PowerPoint buat menerapkan dari KSE tersebut sama menampilkan contoh video. Nanti scrapbook yang bakal dibikin tuh seperti apa sih, itu nanti mereka memperhatikan di depan kelas. Dan nanti juga ada LKPM ya, yang bakal diisi per kelompoknya. Tujuan dibikin kelompok ini yang pertama itu supaya memperkuat hubungan antar teman, terus belajarnya itu tuh bisa saling bergotong royong, jiwa-jiwa sosialisasi mereka juga bisa saling tersalurkan antar sesama teman, kemudian bisa menyelesaikan masalah secara musyawarah dan bertanggung jawab. Nanti di akhir itu diharapkannya media scrapbook ini bisa jadi dan bisa mereka gunakan buat pembelajaran gitu ya. Oke. Wah, luar biasa sekali ini Bu Nia, dan saya tertarik sekali dengan scrapbook itu tadi ya. Jadi nanti besok kita dalam kegiatan observasi, saya sangat penasaran sekali itu nanti bagaimana itu scrapbook, dan sangat luar biasa itu Bu Nia. Baik, terima kasih Bu Nia atas waktu yang diberikan kepada saya. Sampai bertemu besok pagi ya Bu Nia di kegiatan observasi kelas di kelas 10-2. Tepatnya besok jam ke-45. Oh, jam ke-45. Baik, terima kasih Bu Nia. Baik rekan-rekan semua, demikian kegiatan pra-observasi saya bersama Bu Nia. Sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini gimana? Semangat. Habis project masih ingat materi sebelumnya? Masih. Apa materinya? Terus yang kemarin apa? Ujian Bu. Kemarin Bu. Lapisan U. Di situ udah dibikin PowerPoint kan berkelompok, ada apa yang pertama kali kita belajar tentang lapisan atmosfer, ada troposfer, stratosfer, terus ada apa lagi? Mesosfer. Ada mesosfer, terus apa lagi? Termosfer atau ionosfer. Terus yang paling luar ada lapisan eksosfer. Setelah itu baru dibikin ya unsur-unsur cuaca dan iklim. Kemarin sama kelompoknya, ada kelompok awan, ada kelompok hujan, terus ada kelompok angin, terus ada apa lagi? Kok iklim toh? Unsur-unsur cuaca dan iklim kok? Kan ada berapa? Ada 6. Apa aja? Awan,
Iki engko mbok ketok. Terus boleh bersandar apa enggak? Boleh. Yang boleh bersandar baca cinta posisi jadinya. Terus kemudian gimana? Bahu kiri, bahu kanan sejajar. Asli. Iya. Berdetik sejenak. Nanti kita waktunya ya. Terus habis itu apa? Tangan ditaruh di kaki. Akhir. Apa ya jenenge? Ditaruh di paha. Sudah. Step kedua, setelah kalian merasa nyaman, dia tarik nafas. Betul lagi tarik nafas. Terus dikeluarkan lagi. Asik. Tarik nafas. Terus keluarin lagi. Itu ya, lakukan 3 sampai 5 kali. Oke, setelah kalian merasa relax, mari kita lanjutkan dengan menebak gambar ya. Gimana sih perasaan kalian dari ini? Kira-kira gimana perasaannya dari ini? Dari jam pertama sampai jam ke-4 ya. Perasaannya gimana? Kira-kira gambar 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 6. Ini pertama saya pulang. Cepat kelompok 1 mana kelompok 1? Saya. Saya nyanyi 6. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 mana? Ini main antar kelompok ya? Kelompok 1 versus kelompok 4. Misal nih, kelompok 1 Kira nomor 1 ya. kelompok 1 perasaannya gimana? Senang, sedih, sangat senang, sakit, atau biasa aja? Atau marah? Biasa aja. Ini latihan emosi loh, perasaan kalian ketika bersosialisasi dengan teman kalian di dalam kelas. Terus kali ini kita akan nanti belajar tentang materi hidrosfer ya. Tujuan pembelajarannya melalui discovery learning. Yang dimaksud dengan discovery learning itu memadukan antara materi yang ada di buku paket, buku LKS, buku tulis kalian dengan internet. Nah, di mana discovery learning ini nanti kita menggunakan alat peraga yang namanya scrapbook. Kalian materinya kan ada yang download dari internet ya. Terus kemudian kalian print. Terus materi yang berupa istilah-istilah kalian cari sendiri di LKS itu namanya discovery learning. Tujuannya nanti kalian bisa menyimpulkan apa itu hidrosfer ya, atau siklus air. Serta di akhir seharusnya kan kalian bikin laporan ilmiah, tapi laporan ilmiah ini diganti hunian dengan scrapbook, sama aja ya. Kalian kan mencari, mengumpulkan informasi. Tujuannya supaya kalian mengetahui dampak hidrosfer terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui apa sih pembelajaran yang seperti ini dalam bentuk kelompok? Kalian bergotong royong, terus kreatif kan? Kalian bisa bikin scrapbook kan, harus ada jiwa-jiwa kreatif, terus mandiri, terus bernalar kritis. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi. Sebelumnya siklus hidrologi. Hidrologi itu berasal dari bahasa apa sih? Air. Kalau hidro itu apa? Air. Terus ditambahin logi. Logi itu logos ya, ilmu pengetahuan. Berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Jadi nanti kita kaitkan kenapa air yang berada di permukaan bumi itu jumlahnya selalu sama. Kira-kira kenapa? Karena apa? Kenapa jumlah permukaan air? Buat minum, cuci, memasak,
nanti mereka maju ke depan dan mempresentasikan kepada teman-temannya. Itu kenapa jumlah air yang ada di permukaan bumi selalu sama. Terus coba ya diperhatikan video ini. Jadi air yang ada di permukaan bumi ini 97%-nya adalah air asin, 3%-nya air tawar. Ini loh, apa itu sih siklus air? Ini proses apa kalau kayak gini? Sama lain Ibu-ibu nih serat bukan makan. itu nanti dibikin inspirasinya. Lain-lainnya di mana? Terus kalau pembuatan apa? Kondensasi. Modern. Kalau hujan nama lainnya kemarin apa? Waktu dijelaskan penggunaan atmosfer itu loh, Presipitasi. Jadi air yang kembali Ada 3 nanti dijelaskan kelompok 1. Air yang kalian gunakan itu waktunya kembali lagi ke lautan. Terus siklusnya berulang semua. Terus juga dari awal dan juga dengan airnya kalian bukan siap dan sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ya. Jadi nanti di materi hidrosfer inti utamanya itu ada siklus hidrologi, kemudian ada perairan darat, air dari hujan tadi tuh loh, itu masuk kemana aja? Itu dibahas di perairan darat kelompok 2. Setelah itu nanti kita juga belajar tentang perairan laut. Kenapa kita belajar tentang laut? Soalnya sebagian tadi berapa persen air yang ada di laut? 90% berasal dari laut. Makanya kita belajar perairan laut. Kelompok 3 sama kelompok 4. Selanjutnya tugas kelompoknya kita bikin scrapbook. Ini LKPM-nya ya.
Asing TKP ini. Yang kau impi-impikan buku nikah kan no? Macam ya kerja lama itu kok. Evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan transpirasi. Evaporasi proses di mana air yang ada di laut, sungai, dalam ini air diubah menjadi uap air atau gas. Dia bisa naik ke permukaan atmosfer. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil. Diperhatikan ya, nanti ada sesi tak tanya, yang ramai sendiri tak tanya loh ya. Iya. Cengetan terus. Presipitasi adalah proses di mana suatu air terkondensasi, maka tetesan air awan-awan akan menjadi besar dan berbentuk udara sehingga jatuh dan terjadi transpirasi. Proses ini sama dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti bentuk Itu ya siklus hidrologi. Jumlah air yang ada di permukaan bumi selalu sama. Ternyata air yang kalian gunakan itu masuk ke dalam tanah, terus teralirkan ke sungai dan hilirnya ada di laut. Nah, di laut tersebut terjadi proses namanya evaporasi. Tadi apa? Proses apa namanya? Jadi Penguapan air laut. Setelah terjadi proses evaporasi tersebut, berubah terbentuk menjadi uap air. Uap air terbentuk menjadi apa? Awan dulu toh. Terus kemudian awan tersebut tadi apa no? Kalau udah merasa jenuh, terjadi proses apa? Adveksi, terus terjadi proses kondensasi. Kondensasi itu proses apa? Berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es atau partikel air. Karena kita wilayahnya tropis, air yang terkumpulkan itu nanti berupa air ya, bukan es ya. Beda lagi kalau nanti berada di wilayah subtropis yang ada musim dinginnya, itu berupa partikel es atau salju. Itu proses kondensasi. Setelah kondensasi, awan yang merasa jenuh karena udah full airnya kan yang ada di atas, kemudian turun berubah menjadi hujan yang disebut proses apa? Presipitasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? tidak ada Bu. Tidak ada. Kemudian hujan tersebut nanti bisa terbawa kalau menuju ke arah pegunungan, namanya siklus panjang karena jangkauan atau kawasan wilayahnya semakin jauh. Nanti juga ada namanya siklus sedang, kalau turunnya di daratan ya, tidak sampai ke pegunungan. Kalau siklus pendek itu airnya menguap, kemudian hujannya itu jatuh lagi ke laut. Kalau siklus sedang menuju ke daratan. Kalau siklus panjang berarti semakin jauh dia menuju ke pegunungan, bahkan bisa terbentuk gletser. Kemudian masuk ke aliran permukaan, itu nanti dilanjutkan di perairan darat, masuk ke sungai, masuk ke danau, masuk ke rawa, bahkan masuk terserap ke dalam tanah.
Itu namanya apa? Kalau proses masuknya kelompok 1 ya, proses masuknya air ke dalam tanah apa? Proses penyerapan namanya apa? Apa itu? Infiltrasi. Tetapi kalau dia masuk ke aliran bawah tanah, itu nanti beda lagi ya namanya. Perkolasi. Nanti gambarnya teman kalian setelah ini bisa dibuka-buka. Oh, ini proses evaporasi, ini infiltrasi, ini presipitasi. Pengertiannya apa ya? Nanti bisa dibuat belajar bareng. Coba kalian tanya ke temannya dan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Sampai di sini proses siklus hidrologi atau airnya sudah bisa dipahami. Kalau bisa ya. Air yang menguap berubah jadi awan, terus kemudian jadi hujan, masuk lagi ke daratan, masuk ke lautan, berubah mengalami proses permukaan jadi awan, gitu dan seterusnya ya. Makanya jumlah air yang ada di permukaan bumi itu selalu sama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nanti dilanjutkan minggu depan presentasi kelompok 2 ya, berarti perairan dan darat. Tapi sebelumnya isi lembar refleksi gimana sih perasaan kalian hari ini, tapi lewat Google Form ya, nanti tak share di grup seluruh 2 geografi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa ditutup dengan bacaan hamdalah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Nia. Nggih. Bu Nia, nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pendampingan individu kelima. Nggih, Bu Nurul. Sudah berapa persen Bu di LMS-nya? Di LMS-nya terakhir ngecek sudah 90% Bu, alhamdulillah. Udah hampir di garis finish nggih, Iya. tapi tetap Siap tetap berpacu. semangat dalam memenuhi tagihan-tagihan berikutnya. Insya Terkait Allah. PI 5 ini nanti kita akan mengidentifikasi tentang rancangan program yang berpihak pada murid. Pada kesempatan kemarin kita jenengan sudah melakukan observasi nggih? Sudah, Di Bu. kelas Bu Nia. Nia mengajar Di kelas 10-2 Geografi. Geografi. geografi nggih, berarti itu nggih termasuk IPS. Kalau dulu fisika Bu? Fisika ya, lintas sana Bu Nah, saya. pada observasi kemarin jenengan sudah kemudian observasi juga sudah. Untuk di PI 5 ini nanti kita menindaklanjuti dengan kegiatan pasca observasi. Iya. Terkait kegiatan itu nanti kita akan praktik secara dengan teknik coaching ngoten nggih melalui kegiatan supervisi akademik itu tadi. Untuk itu nanti untuk lembar-lembar pengamatan sudah ada nggih? Sudah ada semua Nah, Bu. itu nanti juga kita diskusikan setelah pasca Nggih. observasi nggih Bu Nurul. Ya, nggih. siap, Bu. Untuk kegiatan ini nanti waktu sepenuhnya saya serahkan Bu Nurul. Nggih. Silahkan untuk kegiatan pasca observasi. Nggih, monggo. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Bu Nia akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita mulai nggih Bu Nia. Nggih. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya ini Bu Nia hari ini? Alhamdulillah baik. Ya kelihatan sekali nggih, kelihatannya Nggih. cerah ceria ya Bu. Oke, mohon maaf nggih Bu Nia nggih, saya sudah mengganggu waktu luangnya Bu Nia ya. Nah, di siang hari ini yang cerah ini kita bertemu lagi dalam rangka melanjutkan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, gimana ini perasaannya Bu Nia kemarin setelah saya observasi? Jadi perasaan saya setelah melakukan observasi ya itu senang sekali karena mendapatkan pengalaman baru dalam menggunakan RPP berdiferensiasi plus ada tambahan KSE ya, kompetensi sosial emosi. Alhamdulillah ya, jadi menambah pengalaman gitu ya Bu. Oke, di hari Selasa yang minggu kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu. Jadi kita bertemu lagi di hari ini itu untuk melakukan percakapan observasi Bu. Jadi kemarin kita sudah melakukan praobservasi, sekarang kita pasca observasi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini nanti kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan refleksi, juga ada umpan balik gitu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini kita santai aja Bu Nia. Ya gak usah tegang Bu Nia nggih. Oke Bu Nia, jadi gini, dari pembelajaran yang sudah Bu Nia lakukan kemarin nggih. Nah, apa ini yang menurut Bu Nia sudah dilakukan dengan baik? Jadi saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya pembelajarannya sudah berjalan dengan baik dari tahap pembukaan, terus inti sampai dengan penutup. Jadi sudah lengkap ya dari pembuka, inti sampai dengan penutup. Oke, itu yang sudah baik ya Bu Nia ya. Kalau boleh tahu ya, kalau menurut Bu Nia yang sudah Bu Nia lakukan kemarin di observasi, mungkin kan ada yang mengalami kendala atau yang perlu ditingkatkan dari Bu Nia itu apa? Jadi saat kemarin melakukan pembelajaran di kelas, pertama-tama tujuan pembelajaran saya kan melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat menyimpulkan dinamika hidrosfer serta terampil dalam membuat laporan ilmiah mengenai dampak dinamika hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa ini secara mandiri, terus benar kritis, kreatif, serta bergotong royong. Namun pada aspek gotong royongnya ini saat membuat scrapbook, siswa itu kurang ketika melakukan kerjasama sesama dengan anggota kelompoknya. Jadi yang mengerjakan scrapbook itu hanya anak-anak tertentu gitu. Terus kemudian saat presentasi juga kurang koordinasi antar kelompok. Jadi di sini kalau bisa dilihat itu dari segi kolaborasinya ya Bu ya, yang perlu ditingkatkan gitu ya. Oke, berarti dari Bu Nia sendiri yang ingin memperbaiki atau ingin meningkatkan di kolaborasi murid gitu ya. Oke Bu Nia. Nah, itu kan dari refleksi yang Bu Nia lakukan nggih. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, mohon izin boleh saya bacakan hasil pengamatan saya kemarin? Boleh. Oke, saya bacakan dulu nggih Bu nggih. Baik, kemarin saat kita melakukan kegiatan observasi, dari hasil catatan saya memang benar yang dikatakan Bu Nia tadi, mulai dari kegiatan pembukaan, kemudian inti sampai penutup memang sudah dilaksanakan dengan baik, di mana di kegiatan pembukaan Bu Nia sudah mengucapkan salam, kemudian menyapa murid, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, itu kemarin sudah dilakukan semua dan sudah sangat baik Bu Nia nggih. Kemudian di pembelajaran KSE pun kemarin saya juga sudah melihat bahwa Bu Nia sudah melaksanakan kegiatan KSE dengan menggunakan teknik stop ya Bu Nia ya. Kemudian ditambah lagi dengan tebak gambar emosi, gitu ya Bu Nia ya. Oke, kemudian yang berikutnya di tujuan pembelajaran kemarin juga Bu Nia sudah menyampaikan dengan discovery learning tadi itu nggih. Terus kemudian di pembelajaran intinya di mana Bu Nia ini sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, kemudian yang produk juga sudah terlihat Bu Nia. Itu jadi catatan dari saya, di mana kegiatan diferensiasi kontennya Bu Nia sudah menggunakan PPT, ada video, itu pengamatan saya sudah bagus itu Bu. Kemudian di kegiatan proses pun juga sama. Saya melihat Bu Nia juga sudah membagi kelompok nggih Bu Nia, benar nggih? Dengan sesuai
Gaya belajar. Oke, ini sudah bagus itu. Kemudian diferensi produknya juga anak-anak kemarin membuat scrapbook ya Bu. Untuk desainnya itu kemarin diserahkan ke siswa Diserahkan ke siswa. Nah, jadi diferensi produknya itu sudah terlihat. Itu catatan dari saya Bu Nia. Oke. Nah, oke. Dari catatan atau dari hasil pengamatan saya ini menurut Bu Nia ini bagaimana? Dari pengamatan yang dilakukan sama Bu Nurul itu udah sesuai ya. Nah, nantinya dari pengamatan tersebut bisa membuat saya ke depannya bisa menerapkan RPP berdiferensiasi ini tuh menjadi lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi untuk nambah pengalaman gitu ya Bu, dan untuk meningkatkan lagi. Oke. Tadi kan kita sudah melaksanakan refleksi gitu, dan ada umpan balik ya Bu Nia. Nah, ini mengenai hal yang ingin Bu Nia tingkatkan tadi. Ini apa ini rencana Bu Nia ke depannya? Jadi untuk meningkatkan Kolaborasi tadi. Kolaborasi aspek gotong royong ini nantinya setelah presentasi dari per kelompok itu saya berikan sebuah pertanyaan pakai media pembelajaran namanya Spinner dari Wheels of Name, di mana nanti anak-anak memilih secara random pertanyaannya. Jadi itu mereka saat kerja kelompok itu bisa bersungguh-sungguh memahami materi, saling membantu. Jadi tahu isi dari kegiatan tersebut tuh apa. Oh gitu ya, baik. Baik itu Bu, bagus itu. Jadi anak istilahnya dilibatkan semua gitu, tidak hanya anak-anak tertentu saja yang aktif gitu ya Bu. Itu rencana yang bagus Bu. Oke, sebagai tindak lanjut lagi ya Bu dari apa yang sudah Bu Nia rencanakan tadi. Ada lagi enggak rencana ke depannya dalam rangka untuk pengembangan diri dari Bu Nia sendiri ini nanti? Rencana ke depannya ingin menambah variasi media yang lainnya. Kayak tadi ditambahi Spinner dari Wheel of Name. Terus kemudian untuk menempatkan atau menyimpan hasil karya siswa itu saya ingin ada galeri khusus buat karya-karya siswa di sekolah ini. Oh, itu luar biasa ya Bu. Jadi di samping melakukan inovasi dengan media-media pembelajaran juga atau membuat galeri gitu ya Bu. Ya, ini rencana yang bagus sekali itu Bu Nia. Nah, dari rencana pengembangan yang ingin Bu Nia terapkan tadi ya, kira-kira dari Bu Nia sendiri itu butuh pendukung siapa saja di sini Bu Nia? Kalau dari Spinner, media pembelajaran tersebut kan sifatnya online, jadi butuh jaringan internet yang kuat. Tapi untuk galeri itu berarti butuh itu ya koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Benar sekali itu Bu Nia ya. Jadi memang harus ada koordinasi dan kolaborasi itu tadi nggih. Oke, nah ini yang terakhir Bu Nia. Tadi kan Bu Nia sudah menjabarkan rencana ke depannya ya dengan melakukan koordinasi. Target untuk mengeksekusi rencana Bu Nia ini butuh berapa lama ini Bu Nia? Kalau yang menggunakan Spinner itu karena pakainya online medianya mudah itu secepatnya. Tapi kalau membuat galeri khusus buat menyimpan hasil karya itu kayaknya lebih dari 1 bulan, soalnya butuh koordinasi sama stakeholder yang ada. Benar sekali ya Bu Nia ya. Jadi kalau yang inovasi bisa secepatnya nggih. Tapi kalau yang galeri Bu Nia inginnya kurang lebih 1 bulanan ya. Memang koordinasi itu memang butuh, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Gitu ya Bu Nia. Oke, itu saja yang ingin kita cakapkan. Oke, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi Bu Nia, apa ini yang sudah Bu Nia dapatkan atau gambaran apa gitu? Yang sudah saya dapatkan setelah observasi itu adalah mengetahui atau mengetahui penggunaan dari RPP berdiferensiasi ini ternyata bisa memenuhi kebutuhan siswa untuk menyampaikan pembelajaran sesuai gaya belajar mereka, ada visual, auditori, sama kinestetik. Benar sekali. Terus kemudian apa lagi Bu Nia yang sudah Bu Nia dapatkan dari percakapan ini tadi? Yang sudah saya dapatkan itu pengalaman baru, pengalaman baru gitu ya. Yang semula diferensiasi itu apa sih, KSE apa gitu ya. KSE itu apa. Jadi sekarang lebih tahu, oh ternyata seperti ini ya cara ngajar di kelas kayak gitu. Oke, jadi bermanfaat nggih Bu sebenarnya nggih. Oke. Bu Nia, saya rasa kita sudah berada di ujung percakapan nggih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga apa yang direncanakan Bu Nia ke depannya mengenai pembelajaran yang lebih berinovasi, kemudian membuat
galeri tadi bisa berjalan dengan sukses, koordinasinya juga berjalan dengan lancar gitu ya Bu Nia ya. Oke, saya tunggu sampai kurang lebih 1 bulan lagi kita ketemu lagi ya Bu Nia untuk melihat perkembangan dari program yang Bu Nia lakukan tadi. Gitu aja Bu Nia nggih. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nggih. Terima kasih Huze. Nggih, menarik sekali Bu Nia. Nggih, ini juga bisa menjadi apa nggih? Motivasi jenengan atau mungkin beberapa referensi nanti suatu saat jika jenengan sudah masa kerjanya sudah memenuhi dan program ini masih ada. Kami harapkan kira ikut nggih, ini selain juga untuk meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai seorang guru, ini juga bisa memperbaiki kemudian menambah kreativitas, inovasi nanti panjenengan dalam pembelajaran di kelas panjenengan. Dan saya selaku pengajar praktek dari CGP saya Bu Nurul mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, nggih Bu. Kemudian atas kolaborasinya membersamai CGP kami. Nggih, ngoten nggih Bu Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.